Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai dan memberkati Bapak Ibu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini tertulis pada kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian bunyinya, mari kita baca secara bersama-sama. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon, sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian bunyi natsnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Wahyu merupakan kitab yang dituliskan oleh Rasul Yohanes sesuai dengan apa yang diperlihatkan Allah kepadanya, yakni tentang penyingkapan misteri rencana Allah atas kehidupan ini. Kitab Wahyu dituliskan oleh Rasul Yohanes pada saat dia berada di pengasingan, di pembuangan di Pulau Patmos. Pada saat itu, orang-orang percaya mengalami penderitaan yang luar biasa besar. Semua pengikut Kristus menjadi orang-orang yang dibenci dan sangat dimusuhi oleh masyarakat banyak. Terkhusus kesusahan yang dihadapi orang-orang percaya pada masa pemerintahan Kaisar Nero, berkisar pada tahun 54 sampai tahun 58. Pada saat itu, Kaisar Nero menuduh bahwa orang-orang Kristen yang menjadi dalang pembakaran kota Roma. Akhirnya Kaisar Nero juga memerintahkan agar orang-orang Kristen dihukum. Penghukuman itu dirasakan oleh banyak orang-orang percaya pada saat itu. Ada yang dihukum dengan disalib, ada yang dihukum dengan dibakar, ada yang dihukum dengan digantung, dan ada yang dibaluti dengan ter dan dibakar pada malam hari untuk penerangan. Kesusahan itu tidak berakhir hanya pada masa pemerintahan Kaisar Nero, tetapi kesusahan itu berlanjut terus sampai juga pada masa pemerintahan Kaisar Domitianus. Domitianus menyebut dirinya sebagai Dominus et Deusa, yang artinya adalah dia adalah Tuhan dan Allah. Dan pada masa itu, Kaisar Nero membuat peraturan agar setiap orang menyembah dirinya, agar menyembah Kaisar Domitianus. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan pemahaman iman Kristen. Sebab iman Kristen hanya menyembah Allah yang esa, Allah yang kita kenal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan pada saat itu jugalah Yohanes dikenai hukuman, karena dia memberitakan bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah selain daripada Yesus Kristus. Karenanya Yohanes pun dihukum dengan dimasukkan ke dalam wajan penggorengan dengan minyak yang mendidih.
tetapi Tuhan menolong Yohanes. Sedikit pun tidak ada luka-luka pada tubuhnya. Oleh karenanya, untuk menyingkirkan Rasul Yohanes, maka dia dibuang ke Pulau Patmos. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di Pulau Patmoslah Tuhan menyingkapkan tabir misteri daripada Allah kepada Yohanes, termasuk misteri yang akan terjadi pada akhir zaman. Dan pada nats ini, Tuhan menunjukkan kepada Rasul Yohanes bahwasanya ada 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Nats ini menerangkan bahwasanya ada malaikat yang menahan angin dari keempat penjuru angin. Maka ketika tidak ada angin, kita bersama-sama tahu bahwa tidak mungkin ada kehidupan. Sebab setiap makhluk hidup harus bernapas. Ini merupakan gambaran bahwasanya Tuhan berkuasa atas bumi ini. Tuhan berkuasa atas segala yang ada. Tuhan berkuasa atas darat, air, dan juga udara. Tuhan menunjukkan kuasanya atas bumi ini. Dan sepatutnya setiap umat manusia, setiap ciptaan harus sujud dan menyembah Allah. Sebab manusia tidaklah menjadi Allah atas ciptaan lainnya, dan manusia tidak menjadi Allah akan sesamanya manusia. Oleh karenanya hanya ada Allah yang perlu disembah. Hanya Tuhan Allah lah yang patut disembah. Bukan kaisar, bukan orang-orang kuat, bukan orang-orang yang berkuasa di dunia ini. Sebab hanya Tuhan yang patut disembah dan dimuliakan. Sebab dialah yang berkuasa atas jagat raya ini, dan dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Oleh karenanya, setiap manusia seharusnya kembali kepada rencana penciptaan Allah, menjadi makhluk imago Dei, makhluk yang ditugaskan Allah untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu menjaga dan memelihara ciptaan Allah. Kepada Rasul Yohanes, Tuhan memperlihatkan bahwa dunia ini akan berakhir, serta kehidupannya. Itulah yang kita kenal dengan akhir zaman. Namun sebelum akhir zaman, atau akhir dari kehidupan di dunia ini, Tuhan menugaskan malaikatnya untuk memateraikan hamba-hambanya. Hamba yang dimaksud adalah orang-orang yang percaya, yang tetap setia kepada Allah, yang tetap melakukan rancangan-rancangan Allah di dalam kehidupannya, yang menjadi abdi Allah di atas bumi ini. Dan setiap hamba Allah itu akan memperoleh materai roh yang menjadi jaminan akan kehidupan yang kekal. Dengan demikian, wahyu ini mengingatkan kepada seluruh umat manusia untuk tetap setia menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Manusia tidak berhak merusak alam ciptaan Tuhan, namun manusia memiliki hak untuk memakai, memiliki hak untuk memelihara, memiliki hak untuk menjaga. Sebab keberpihakan manusia adalah keberpihakannya kepada Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia seharusnya adalah seperti apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Bukan seperti apa yang dikehendaki dunia ini, bukan seperti apa yang dikehendaki keinginan kita, atau bukan seperti apa yang dikehendaki oleh para penguasa, tetapi yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah seharusnya yang kita hidupi di dalam kehidupan ini. Sudah banyak yang dilakukan oleh umat manusia,
untuk menjaga alam ciptaan Tuhan, untuk menjaga lingkungan hidup, untuk menjaga sumber daya alam. Namun nyatanya masih banyak terjadi pengerusakan di sana-sini. Itu boleh kita rasakan ketika terjadinya pemanasan global dan hama pada tanaman dan lain sebagainya. Seperti yang terjadi pada tahun 2000, di mana pada saat itu terjadi hama belalang di Bandar Lampung. Apakah ini hukuman dari Allah? Seperti yang disebutkan banyak orang, hukum Allah tetap berlaku dan akan terus berlaku melalui alam ciptaannya. Hama belalang yang terjadi pada tahun 2000 merupakan bentuk dari salah satu bukti pengerusakan alam, di mana pada saat itu banyak sekali orang yang memiliki hobi yang kebablasan, hobi yang tidak terkontrol, dengan hobi memelihara dan memperjualbelikan burung. Dan akhirnya banyak sekali burung yang dari alam yang ditangkap. Diberitakan ada kisaran 2000 burung yang ditangkap per harinya. Dan tentunya itu akan mengurangi populasi burung yang ada di alam. Ketika burung menjadi predator untuk belalang itu berkurang, maka belalang akan berkembang biak dan akan bisa melululantahkan pertanian. Dengan demikian, kehidupan manusia juga akan merasakan dampak yang negatif, dampak yang tidak baik oleh karena pengerusakan tangan-tangan manusia itu sendiri. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itu sebelum akhir zaman, sebelum kehidupan kita berakhir, mari kita jaga alam ciptaan Tuhan. Dengan menjaga alam ciptaan Tuhan, kita juga menjaga kehidupan ini. Dengan menjaga alam ciptaan, kita menunjukkan kasih yang daripada Tuhan, yakni kasih pemeliharaan atas kehidupan, kasih yang terus menjaga manusia, kasih yang terus melakukan penjagaan atas ciptaan Tuhan. Sampai kapan kita melakukan itu? Sampai Tuhan sendiri yang menyatakan kehendaknya atas alam ciptaannya. Sebab kita orang-orang percaya sudah dimateraikan menjadi huria, milik kepunyaan Tuhan Allah sendiri, yang seharusnya terus mengabdi sebagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Terpujilah Allah atas segala alam ciptaannya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan atas kasih setia dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau menunjukkan Tuhan sampai akhir dari kehidupan kami. Tuhan menunjuk kami umat manusia sebagai abdi Tuhan atas ciptaan Tuhan yang lain. Engkau sudah memberikan akal budi. Engkau sudah memberikan kemampuan bagi kami. Bahkan Engkau memateraikan kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kiranya kami seluruh umat manusia semakin disadarkan bahwa Tuhan yang selayaknya dipuji. Pujian kami memelihara alam ciptaan Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami Tuhan mampukan terus sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sebagai pelopor untuk terus memelihara dan menjaga ciptaan. Kami serahkan hidup kami Tuhan, dan pada masa-masa kesusahan yang masih kami rasakan pada saat ini, kami percaya Tuhan akan menolong dan membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.